kita lihat surat edaran dari Menteri Kesehatan di dalam rangka isolasi atau karantina terpusat. Semua yang positif tadi bahwa secepatnya mendapat satu tempat khusus kan gitu untuk kita awasi, jangan sampai dia menularkan. Kalau tidak memungkinkan isoman jangan dipaksakan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, sebanyak kurang lebih 4.000 warga melakukan isolasi mandiri belum sembuh dari paparan virus COVID-19. Di mana setiap harinya sebanyak kurang lebih 300 orang per hari yang positif terpapar. Guna mengantisipasi terjadinya penurunan kepada masyarakat lainnya serta lonjakan kasus COVID-19, Dr. Suhara Manulang ditemui media menuturkan, pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah menyediakan tempat isolasi terpusat di rumah lawan COVID-19, zona 1 dan zona 2. Untuk warga yang terpapar virus COVID-19, dirinya mengimbau jangan memaksakan diri untuk melakukan isolasi mandiri. Dari data yang dihimpun rumah lawan COVID-19 sejak dibuka dan diresmikan oleh wali kota terdahulu, Haja Airin Rahmidiani pada 14 April 2020 lalu, hingga saat ini sudah berhasil merawat sebanyak kurang lebih 4.792 orang. Hal tersebut diperkuat pernyataan dari Kepala Rumah Lawan COVID-19, Dr. Suhara Manulang. Rumah lawan COVID Tangerang Selatan, kalau dari mulai diresmikan ya 2020 sampai hari ini, yang 14 April diresmikan sampai hari ini, sudah merawat sekitar 4.792 orang. Dan kemudian ada masa kosong sebetulnya, jadi November akhir sampai awal Januari. Tanggal 8 Januari itu mulai masuk pasien ya sampai hari ini, dan dari Januari sampai hari ini sudah merawat sekitar 800 orang. Ya kalau disebut gelombang 3 itu ya 800 orang kita merawat, dan memang Januari ya kemudian masuk ke awal Februari itu mulai peningkatan. Nah kalau sekarang udah akhir Februari awal Maret ini sudah terjadi penurunan. Ya, jadi kalau hari ini dari data dokter jaga itu sekitar 25 orang yang masih dirawat. Per hari paling di bawah 5 masuk ke RLC. Terkait kasus COVID-19 varian Omikron di Tangerang Selatan, menurut dirinya sulit membedakan karena keterbatasan dalam pemeriksaan dan dibutuhkan alat yang lebih khusus. Nah, ini perlu sampaikan kalau varian ini kan keterbatasan di dalam pemeriksaan. Walaupun secara umum memang dari data yang ada itu mayoritas Omikron, tapi kami kan tidak bisa membedakan itu. Perlu satu alat yang lebih khusus karena kita ketahui bahwa dari PCR yang ada, kita perlu ditingkatkan ke SGFT ya, SGTF ya. Itu pun probable. Nah, baru dilanjutkan ke genome sequencing. Nah, ini kan juga laboratoriumnya pun terbatas ya, dan reagen semuanya. Jadi kami tidak mengacu kepada varian apanya, tapi kan kita lihat surat edaran dari Menteri Kesehatan di dalam rangka isolasi atau karantina terpusat. Lebih lanjut dirinya menambahkan pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berupaya dalam penanganan kasus COVID-19 dari hulu hingga hilir. Salah satunya isolasi terpusat rumah lawan COVID untuk merawat pasien yang positif terpapar virus COVID-19. Ya, bersyukurnya di Tangerang Selatan itu kalau kita penanganan COVID ya, kita kenal hulu hilir. Ya, hulu itu adalah satgas ya dari Bapak Wali Kota sampai RT RW kan itu. Semua bekerja kan karena tidak mungkin pemerintah sendiri. Ya, kemudian kita menggerakkan bagaimana untuk 3T-nya, testing, tracking, treatment. Oke, testing, tracking itu bagian daripada Dinas Kesehatan termasuk treatment. Nah, kemudian ya vaksinasi ya. Nah, bersyukurnya di Tangerang Selatan itu selain hulu hilir itu ada tengah. Itu RLC ya. Sebagai karantina terpusat atau isolasi terpusat kita kenal dengan isoter. Semua yang positif tadi bahwa secepatnya mendapat satu tempat khusus kan gitu. Untuk kita awasi jangan sampai dia menularkan. Karena kita ketahui bahwa penanganan ini kan supaya dari awal kan jangan sampai ini melonjak seketika sehingga peaknya. Jadi
kasus wabah atau sekarang pandemi itu pasti ada puncak. Jika pertanyaannya berapa puncaknya kan gitu. Nah puncaknya apakah tersedia nggak hilir ini rumah sakit ini kan gitu sebetulnya. Nah gelombang kedua kita mengalami, katanya puncaknya itu melebihi dari kapasitas rumah sakit. Nah jadi istilahnya dilandaikan gitu. Nah kita bersyukur sekarang baik di Tangsel maupun di Indonesia ini kelihatan udah mulai landai itu ya. Jadi puncaknya tidak seketika melonjak, sehingga rata-rata hunian rumah sakit itu sekitar di bawah 50% ya. Dr. Suara Manulang menghimbau kepada warga yang positif terpapar virus COVID-19 untuk tidak memaksakan diri melakukan isolasi mandiri. Oh ya, jadi kalau secara data dari Dinas Kesehatan kan yang masih belum sembuh ya, itu sekitar 4 ribuan dan sekarang per hari penambahan kasus positif di angka 300 sampai 400. Sudah mulai penurunan. Karena puncak-puncaknya kan per hari 2.000 ya. Nah, artinya masih ribuan di rumah sebetulnya. Nah, ini pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Tangerang Selatan, kalau tidak memungkinkan isoman jangan dipaksakan. Rumah lawan Covid masih kosong, ya, tersedia kamarnya. Silahkan, tinggal hubungi Puskesmas atau hubungi hotline RLC. Menjelang bulan Ramadan, dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap optimis. Ya, jadi kesempatan pada saat ini saya sampaikan bahwa COVID-19 ini belum selesai ya. Jadi semua himbauan pemerintah punya tujuannya. Ya, tetap aktivitas dan produktivitas masyarakat tetap jalan, tapi juga tetap kesehatan kita jaga, keseimbangan itu. Jadi nah, pada kesempatan ini kita mau berhadapan dengan bulan Ramadan, Idul Fitri, kemudian mudik, ya. Kemudian PTM juga sudah mulai dibuka lagi. Nah, oleh karena itu, ya selalu saya sampaikan 5M, PO kan itu kan. 5M-nya kita kenal dengan protokol kesehatan, ya. Kenal lagi pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan dan kurangi prioritas untuk mobilitas ya. Ya, jadi kita tetap optimis dan selalu bahagia.